Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel video saya, Darwati Budi. Kali ini saya akan membahas moluska. Kenapa saya memilih moluska? Karena salah satu anggota dari moluska ini sangat terkenal dengan sebutan si kaya. Dikatakan kaya karena bisa menghasilkan mutiara. Kebetulan saya punya contoh cangkang tiram. Bisa dilihat, cangkang tiram ini pada bagian lapisan nakreas ini terdapat 2 mutiara. Untuk cara pembentukan mutiara nanti akan lebih lanjut saya bahas pada presentasi saya kali ini. Harga mutiara sangat mahal. Kebetulan saya pernah membeli mutiara. Harga 1 gram mutiara itu setara dengan harga emas. Bahkan untuk mutiara yang kualitasnya lebih tinggi, harganya bisa melebihi emas. Tentu saja ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bahasan tentang moluska lebih lengkapnya, marilah ikuti tayangan video saya berikut ini. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi kelas 10 MIPA jenjang SMA. Adapun KI dan KD-nya adalah sebagai berikut. Kompetensi inti meliputi kompetensi inti 3 tentang pengetahuan dan kompetensi 4 tentang keterampilan. Adapun kompetensi dasar yaitu KD 3.9 mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. KD 4.9 menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan, dipoblastik dan tripoblastik, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Bahasan moluska kali ini akan saya mulai dengan klasifikasi moluska yang terdiri dari kelas Pelesipoda atau Bivalvia, kemudian Gastropoda, Cephalopoda, Amphineura, dan Scapopoda. Marilah kita bahas satu persatu dari kelas yang ada di dalam filum moluska. Yang pertama, kelas Pelesipoda atau dikenal dengan Bivalvia. Hewan lunak dengan sebutan terkenal si kaya karena mampu menghasilkan mutiara. Mempunyai kaki pipih sehingga disebut Pelesipoda. Pelesi artinya pipih. Kemudian mempunyai 2 cangkang sehingga juga disebut bivalvia. Bi artinya 2. Valvia artinya katup atau cangkang. Insangnya berbentuk lembaran sehingga juga dikenal dengan sebutan lameli branchiata. Cangkang bivalvia tersusun dari 3 lapisan meliputi yang pertama lapisan periostracum adalah lapisan terluar tipis tersusun dari zat tanduk. Yang kedua adalah lapisan prismatik. Letaknya di tengah, tersusun dari kalsium karbonat. Yang ketiga, lapisan nakreas. Letaknya terdalam dan mengkilat, juga dikenal dengan sebutan lapisan mutiara. Ini berhubungan langsung dengan rongga mantel. Ini saya jelaskan karena erat kaitannya dengan proses pembentukan mutiara. Cara pembentukan mutiara bisa terjadi secara alami. Apabila ada benda yang masuk di antara cangkang dan rongga mantel, maka benda asing tersebut akan dibungkus oleh lendir biar tidak mengganggu dan lama-lama akan mengeras menjadi mutiara. Nah, setelah tahu cara pembentukan mutiara, maka banyak para pembudidaya kerang mutiara yang dengan sengaja itu memasukkan benda asing di antara cangkang dan rongga mantel
bisa berupa kerikil yang dimasukkan di sini. Kemudian kerang mutiaranya akan dikembalikan ke habitatnya. Setelah ditunggu beberapa bulan sampai tahun, maka bisa dipanen mutiaranya. Dan ini menjadikan bisnis ya yang menjanjikan. Karena hasil mutiara itu kalau dijual bisa melebihi harga emas. Anatomi fisiologi bivalvia atau Pelesipoda. Sistem pencernaan lengkap dimulai dari mulut, ya, kerongkongan, lambung, usus, dan anus berakhir dengan anus. Sistem ekskresi menggunakan sepasang nefridium dengan ginjal sederhana. Sistem sarafnya tersebar dan memiliki 3 pasang ganglion, yaitu ganglion otak, ganglion visceral, dan ganglion kaki. Jenis kelaminnya terpisah atau diesis, namun ada yang hermaprodit atau monoesis, artinya dalam satu individu terdapat sel kelamin jantan dan betina. Pembuahan terjadi secara internal. Sigot berkembang menjadi larva bersilia, kemudian berenang dan akan menempel ke insang ikan sebagai parasit. Setelah kurang lebih selama 12 minggu, akan melepaskan diri dan tumbuh sampai dewasa. Contoh yang terkenal ada ostrea atau tiram yang bisa dikonsumsi, ada kerang raksasa, ada kerang dara, ada Meleagria atau kerang mutiara, dan ada Adononta, kijing, serta remis. Kemudian yang kedua, kelas gastropoda. Berasal dari kata gaster atau perut dan poda kaki, jadi bergerak menggunakan perutnya. Memiliki cangkang yang memelintir ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri. Di kepalanya terdapat tentakel panjang. Di sini terdapat bintik mata, serta ada sepasang tentakel pendek sebagai indera peraba dan pembau. Sistem pencernaannya sudah lengkap, dimulai dari mulut, ya. Di sini terdapat lidah parut atau dikenal dengan sebutan radula untuk memarut makanan. Kemudian ada kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir dengan anus, ya. Dan juga mempunyai hati. Bernapas menggunakan rongga mantel yang akan berubah menjadi paru-paru. Alat ekskresi berupa nefridium. Sistem saraf berupa 3 pasang ganglion yang dihubungkan oleh saraf indera mata, statosista atau keseimbangan, dan peraba, serta kemoreseptor atau indera pembau. Termasuk hewan hermaprodit atau monoesis, tetapi melakukan perkawinan silang dengan hewan lainnya karena waktu pemasakan sperma dan ovum itu berbeda. Yang ketiga adalah kelas cephalopoda. Berasal dari kata cepal, artinya kepala, dan poda kaki. Jadi pada kepalanya terdapat kaki atau tentakel sebagai alat gerak. Contoh yang terkenal ada cumi-cumi dan ikan sotong. Sebutan ikan sotong ini sebenarnya tidak tepat karena dia bukan Pisces melainkan filum Mollusca. Cumi-cumi dan sotong mempunyai 10 tentakel. 8 diantaranya ini dilengkapi dengan alat penghisap dan 2 tentakelnya itu panjang. Untuk gurita mempunyai 8 tentakel yang dilengkapi dengan alat penghisap. Anatomi fisiologi cephalopoda. Di bagian kepala terdapat sepasang mata besar dan tidak berkelopak. Diduga bisa membedakan warna di lingkungannya. Di dekat kepala terdapat sifon. Jika menyemprotkan air, maka hewan akan bergerak melesat, terdorong ke depan. Jadi seperti gerakan jet pesawat, ya. Terdapat kantong tinta untuk mensekresikan pigmen melanin yang menyebabkan air menjadi keruh, menghitam, sehingga hewan ini akan terhindar dari pemangsa.
Juga dilengkapi dengan kromatofora, yaitu sel-sel berpigmen yang dapat berubah warnanya menyesuaikan dengan warna lingkungan sehingga tidak terlihat oleh pemangsa. Tetapi ini tidak terdapat pada Nautilus. Bernapas menggunakan insang yang terletak di rongga mantel. Sistem peredaran darahnya tertutup dengan jantung berongga 1. Bersifat diesis sehingga ada hewan jantan dan betina. Fertilisasi terjadi secara internal. Klasifikasi Cephalopoda dibedakan menjadi 2 ordo, yaitu Tetrabranchiata. Beberapa anggota dari spesies ini banyak yang punah. Contoh yang terkenal yang masih hidup adalah Nautilus yang seumur hidupnya adalah mempunyai cangkang. Berikutnya yang kedua, Dibranchiata. Kebanyakan tidak bercangkang, mempunyai kantong tinta dan sel kromatofora. Dibedakan menjadi 2 subordo, yaitu Decapoda. Deka 10, poda kaki, artinya berkaki 10, mempunyai 10 tentakel. Contohnya ada cumi-cumi atau loligo dan sepia atau sotong. Yang berikutnya Octopoda. Okta 8. Poda kaki, berkaki 8. Contohnya adalah gurita, mempunyai tentakel sebanyak 8, ya. Dan ada Argonanta argo. Yang keempat, kelas Amphineura. Hidupnya melekat di dasar perairan laut. Tubuhnya pipih, tidak ditemukan bagian kepala. Memiliki punggung bercangkang tumpang tindih. Ini yang merupakan kekhasan dari Amphineura, mempunyai cangkang yang tumpang tindih. Alat pencernaannya lengkap dari mulut sampai anus, alat ekskresi berupa nefridium, alat sirkulasinya jantung beruang 3 dengan aorta dan sinus. Kemudian jenis kelaminnya terpisah atau diesis. Kita bahas satu persatu. Polyplacopora. Ini contohnya adalah chiton, ya. Ada Chaetopleura dan ada Apiculata. Ini chiton, mempunyai kekhasan dengan cangkang yang saling tumpang tindih. Ada juga Aplacopora. Bentuknya seperti cacing, tidak bercangkang. Contoh yang terkenal adalah Neumenia carimata. Ya, hewannya seperti pada gambar ini. Yang terakhir adalah kelas Capopoda. Memiliki cangkang tajam berbentuk silindris dengan kedua ujung terbuka. Hidupnya di dasar laut dan terpendam di dalam pasir. Jadi ini sangat membahayakan para penyelam apabila menginjak cangkang yang tajam ini. Contoh yang terkenal adalah Dentalium vulgar. Itulah bahasan dari ragam klasifikasi moluska. Berikutnya adalah habitat moluska. Habitat moluska ada yang hidup di air laut. Contohnya ada siput, ya. Ada kerang, yang terkenal ini ada kerang hijau, ada cumi-cumi, ada sotong, ada gurita, juga ada nautilus. Yang hidup di darat ada siput, ya. Ini termasuk bekecot yang hidup di tempat lembab dan sering menempel pada pohon. Kemudian ada keong hias yang warnanya sangat menarik. Dan ada pula yang hidup di air tawar. Contohnya adalah keong emas. Ini hidup di sawah. Dan ini memakan semua tanaman yang ada di sawah sehingga meresahkan para petani. Ini dianggap sebagai hama. Namun, jika bisa memanfaatkan, ini bisa dimasak sebagai bisnis kuliner yang menjanjikan. Lalu keong sawah ini juga bisa dimasak, bisa dikonsumsi, dan ada keong hias. Selain itu ada kerang penghasil mutiara. Peranan moluska ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan, yang pertama itu penghasil mutiara yang sudah saya kemukakan, ya, ini bisa sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Yang kedua,
adalah bisa dikonsumsi sebagai makanan karena kaya protein. Ini bisa menjadikan peluang bisnis kuliner. Lalu yang ketiga sebagai obat-obatan, ada juga sebagai hiasan akuarium dan sebagai penstabil ekonomi. Yang merugikan, ya, perlu diketahui, larva bivalvia itu hidup parasit pada insang ikan. Jadi ini meresahkan para petani ikan. Juga ada yang sebagai hama tanaman sawah seperti tadi keong emas, ya, itu dianggap sebagai hama sawah karena dia bisa menghabiskan tanaman yang ditanam di sawah. Namun kalau dimanfaatkan bisa digunakan sebagai bisnis kuliner. Peluang bisnis yang menjanjikan. Budidaya tiram penghasil mutiara atau kerang mutiara. Nah, para pembudidaya kerang mutiara ini dengan sengaja memasukkan benda asing atau kerikil di antara cangkang dan rongga mantel. Lalu kerang mutiaranya dimasukkan lagi ke habitatnya. Setelah ditunggu beberapa bulan sampai tahun, siap panen mutiara. Jadi mutiara ini asli dan kualitas mutiara itu bermacam-macam. Ya, ada yang superior gold, ini sangat mahal, harganya melebihi harga emas, ya. Dan ada juga mutiara yang lain, ya, yang per 1 gram harganya setara dengan emas. Jadi silahkan sesuai dengan selera dan kondisi keuangan Anda, ya, ini bisa dibeli atau sebagai pembudidaya kerang mutiara yang merupakan bisnis, ya, yang menjanjikan. Yang kedua adalah budidaya siput sebagai bisnis kuliner, ya. Ada siput yang dimasak gulai. Ini digemari, ya. Banyak masyarakat yang gemar gulai siput. Ini di Kediri juga ada yang terkenal keripik bekecot, juga sate bekecotnya, ya. Demikianlah presentasi saya tentang moluska. Semoga ada manfaatnya. Selamat bertemu lagi di video saya berikutnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.